Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujibat tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita pada pagi yang berbahagia ini untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari kita duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga ini menjadi catatan pemberat amal kita di hari akhirat nanti. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga kita mengakui tersebut. Qad balaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah. Semua itu adalah pengakuan dari kita kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul telah menyampaikan semua risalah ini kepada kita, sehingga apabila kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita tidak akan pernah tersesat kendati kita berjalan di malam yang gelap gulita. Begitulah indahnya pada saat kita lahir dalam keadaan Islam tanpa kita harus meminta, dan Allah memberikan kepada kita Rasulullah SAW sebagai petunjuk hidup. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki dosa besar yang ke-20, di mana Imam Al-Zahabi menempatkan az-zulm bi akhdhi amwalin nas bil batil, yaitu kezaliman pada saat mengambil harta manusia secara batil. Ini merupakan salah satu di antara sekian dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi. Beliau menyebutkan, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la ta'kulu amwalakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Sadaqallahul azim. Ini merupakan salah satu firman Allah di mana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, di mana Allah mengingatkan kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling mencari makan. Janganlah kalian mencari makan dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Ini merupakan bagaimana praktek seperti yang digambarkan di dalam ayat ini adalah praktek yang sering dilakukan hari ini. Janganlah kalian memakan harta secara batil, wa tudlu biha ilal hukam, sedangkan kalian itu
bekerja sama dengan para penguasa. Litakulu fariqan min amwalin nas, untuk memakan harta manusia. Banyak praktek yang terjadi hari ini. Berbagai macam cara dilakukan. Contoh yang paling sering kita menemukan, katakanlah pada saat ada sebuah perluasan kawasan, orang-orang di kampung tidak mengetahui bahwasanya di situ akan terjadi pembangunan sebuah infrastruktur. Apa yang dilakukan? Maka mereka, orang-orang yang mempunyai kuasa, akan membeli tanah tersebut lebih dahulu. Setelah itu mereka membeli dengan harga yang normal kepada warga. Itu salah satu caranya. Setelah itu pada saat proyek tersebut akan dilaksanakan, maka orang-orang yang telah membeli tanah tersebut akan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari pembebasan tanah tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sudah merancang di mana mereka akan menempatkan proyek tersebut, di tanah mana mereka akan membangunnya. Ini diantara sekian banyak bentuk kezaliman yang terjadi. Hal yang sama pada saat saya mendengarkan keluhan dari seorang pengajar. Pengajar tersebut pada saat dia mengajar, katakanlah dia mengajar 8 jam, dibuatlah aturan kewajiban bagi seorang pengajar itu harus mengajar 4 jam. Dan ini, ketentuan ini tidak ada kecuali dia penguasa yang membuat aturan tersebut. Sehingga pada satu hari itu, di tahun itu, hampir semua pengajar yang berada di kota tersebut tidak mendapatkan intensifnya, tidak mendapatkan bayaran lebih. Dikarenakan apa? Berbagai macam cara dilakukan, berbagai macam upaya dilakukan oleh pihak-pihak penguasa, sehingga apa? Sehingga mengambil hak-hak orang lain. Ini yang paling bahaya. Banyak di antara kita pada saat kita membaca ayat ini dan kita tidak mengetahuinya. Padahal kalau seandainya kita melihat di mana letak ayat ini diletakkan pada saat menceritakan tentang puasa. Ayat sebelumnya itu cerita tentang puasa. Ayat setelahnya itu menanyakan tentang bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, tentang bulan. Nah, ada apa pada saat kita dilarang untuk mengambil hak orang lain secara batil? Dan ini dalam konteks puasa, bahwasanya kendati pun kita tidak mempunyai harta, harta itu akan membuat kita bisa berpuasa, bisa menahan diri, dan kita ditarbiyahkan, dididik dengan pendidikan puasa sehingga kita tidak harus mencuri, sehingga kita tidak harus mengambil hak orang lain. Hari ini berapa banyak pada saat katakanlah di sebuah tatanan kehidupan perkantoran itu kita mempunyai pegawai, pegawainya itu katakanlah 1000 orang. Pada saat pegawai kita 1000 orang, dipotonglah 50.000 per pegawai, dengan alasan potongan tersebut adalah untuk kebaikan, tapi tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah diminta izin, langsung saja dipotong. Memang 50.000 itu tidak banyak bagi karyawan tersebut, bagi staf tersebut, tapi kalau diakumulasi 1000 orang 1 bulan dan 12 bulan, itu akan menjadi uang yang besar. Bayangkan, cukup banyak praktek-praktek kelakuan kezaliman, mengambil harta secara batil. Belum lagi negosiasi anggaran. Belum lagi negosiasi anggaran. Negosiasi anggaran, kalau seandainya, mohon maaf, di sini ada banyak di antara calon-calon dewan. Nanti kalau seandainya terpilih menjadi dewan, jangan pernah mempraktekkan hal-hal sepertinya. Contoh misalnya, dia punya pokir. Pada saat dia ambil pokir, dia didistribusikan pokirnya berapa? 100 juta, belah 2. Kadang-kadang dia mau bantu masjid, dia anggarkan untuk masjid 1 miliar. Kalau masjid nggak berani, dia belah 2. Paling dia minta misalnya 10%. Boleh. Ini juga termasuk di antara mengambil hak orang lain secara batil. Kenapa? Karena tidak ada hak orang tersebut di situ. Karena itu adalah harta yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kenapa juga dia menganggarkan? Karena memang itu harus dianggarkan oleh si dewan tersebut.
Hari ini berapa banyak di antara perilakuan, bukan dewan di Kota Lut semuanya ya, dewan di negara lain, bukan di Indonesia. Berapa banyak di antara mereka pada saat mereka menganggarkan itu, mereka meminta fee tersebut, meminta belah tersebut. Maka ini adalah sebuah praktek yang kita sebenarnya ingin menyelamatkan tingkah laku orang-orang seperti itu agar mereka tidak mempraktekkan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali praktek kezaliman itu terjadi. Saya juga pernah mendapatkan sebuah keluhan pada saat ada setiap kegiatan itu langsung dipotong, atau pada saat sebuah kegiatan itu tidak dipotong, ditransfer ke rekening, tapi mereka harus mentransfer balik. Ini untuk menghindari terlacaknya adanya korupsi. Misalnya kasus beberapa orang yang kemarin itu, teman-teman adik-adik kelas saya waktu mereka mendapatkan beasiswa, dapat beasiswa, bantuan beasiswa. Begitu dapat misalnya transferannya 20 juta, dia harus kembalikan lagi. Tapi udah masuk duluan ke rekening. Yang diperiksa siapa? Yang diperiksa yang menerima bantuan. Sedangkan yang pelaku tersebut itu tidak terkena. Ini adalah di antara sekian banyak praktek-praktek di mana skema pencurian tersebut itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan jelas. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas. Itu skemanya. Negosiasi dengan para penguasa agar apa? Agar anggaran cair. Negosiasi dengan para pejabat agar apa? Agar anggaran itu bisa dikong kali kong. Ini adalah skema yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa besar 'alal ladzina yadhlimun, bagi orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap manusia, wa yabghuna fil ard, dan mereka mencari sesuatu di atas muka bumi bighairi al-haqq, secara tidak hak. Ulaika lahum 'adzabun 'alim, dan bagi mereka akan diberikan azab yang pedih. Apapun yang bukan hak kita, maka itu janganlah pernah kita mencarinya. Janganlah kita pernah bersusah payah untuk menghabiskan waktu, tenaga, energi kita untuk meraih yang bukan hak kita. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Dan orang-orang yang berbuat kezaliman, ma lahum min waliyyin, mereka itu tidak mempunyai wali, tidak ada penolong nanti di hari akhirat, wala nasir, dan mereka tidak akan pernah meraih kesuksesan, keselamatan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kezaliman pada hari akhirat. Apapun bentuk kezaliman. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada satupun binatang melata yang mempunyai tanduk menanduk binatang yang tidak bertanduk, maka nanti di hari akhirat binatang tersebut akan mendapatkan balasannya. Itu binatang, sesama binatang itu akan dihisap, akan diselesaikan urusannya nanti di hari akhirat. Bagaimana dengan kita? Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tersebut adalah, wa qala man adlama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'in ardina yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan kezaliman satu jengkal tanah, bayangkan ini satu jengkal tanah, siapa saja yang mengambil tanah satu jengkal, maka dia akan menggotong tanah tersebut 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hari ini berapa banyak orang, kalau seandainya dulu itu adalah tanah saudaranya, kebun saudaranya, dikelola oleh dia. Lama kelamaan punya anak, akhirnya apa? Karena abangnya mungkin banyak harta, ya, apa yang dilakukan? Dibuatnya terus sertifikat di kampung.
menjadi tanah dia. Bukan satu jengkal, satu peta. Anak-anaknya juga mengetahui bahwasanya itu adalah tanah ayahnya. Kenapa? Pengakuan ayahnya. Karena ayahnya yang menggarap. Waktu dia menceritakan kepada anaknya, ini tanah ayah nak. Padahal itu adalah tanah saudaranya. Dia yang menggarap, dia yang mengurus sertifikat. Kalau praktek di kota paling sering itu pergeseran batas rumah. Pergeseran batas rumah itu paling sering terjadi. Kalau di kampung pergeseran ateng blang. Suka sekali orang menggeserkan pematangan sawah. Maka ingat, setiap kita mengambil satu jengkal tanah, maka itu akan digotong nanti di hari akhirat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan kalau satu jengkal aja 100 meter aja nggak ada yang sanggup orang memikul tanah tersebut. 100 meter tanah, apalagi tidak ada yang sanggup untuk memotongnya. Maka jangan pernah untuk mengambil yang bukan hak kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40 yang berbunyi, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi kita makhluknya walaupun sebiji atom, walaupun sebiji zarrah, biji sawi. Coba bayangkan bagaimana keadilan itu ditegakkan, dan kita sudah pernah menjelaskan di dalam majelis ilmu ini. Nanti di hari akhirat pada saat kita dihisab, kita teringat semua kebaikan yang pernah kita lakukan, dan kita menanyakan kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah duduk pengajian di hari Senin, padahal saya sudah sakit kali perut mau keluar, tapi saya bela-bela duduk di sini. Apakah ada catatan itu? Ada. Tidak ada satupun yang tidak dicatat oleh Allah tentang kebaikan kita. Dan Allah tidak pernah mau menzalimi hambanya, karena Allah menginginkan pengampunan darinya untuk hambanya. Maka siapapun hari ini yang telah mengambil harta orang lain, maka kembalikanlah. Karena apa? Karena ini tidak akan pernah selesai urusannya kalau seandainya dia tidak menyelesaikan dengan sesama manusia. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan urusannya sesama manusia. Kalau dengan Allah, mungkin Allah akan mengampuninya. Bayangkan kisah seorang pelacur yang baru bertaubat, tidak sempat berbuat kebaikan. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali hanya memberikan minum anjing dengan sepatunya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang selama ini berusaha untuk terus melakukan kebaikan, ini akan diberikan surga oleh Allah. Dengan syarat apa? Kalau ada hak orang lain, hak karyawan kita, hak staf kita yang kita pernah ambil, maka tunaikanlah, bayarkanlah hak tersebut. Dan mengambil hak tersebut bukan hanya dengan tidak memberikannya, akan tetapi dengan memperlambatnya juga termasuk di antara mengambil haknya. Contoh misalnya, pada saat seseorang itu harus mendapatkan upahnya di bulan ini, tapi dikarenakan kesibukan kita sehingga kita lalai untuk membayar upahnya 1 bulan. Dengan 1 bulan itu ada kebaikan yang bisa dia gunakan dengan upah tersebut, dan itu tidak bisa dilakukannya, maka itu juga menjadi akumulasi terhadap kezaliman kita terhadap anggota kita, terhadap staf kita, terhadap karyawan kita. Ini yang harus menjadi pelajaran penting bagi kita pada saat Allah memberikan amanah. Amanah itu haruslah kita tunaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Jangan pernah kita melambat-lambatkan hak orang lain. Jangan pernah kita bernegosiasi dengan penguasa untuk memuluskan rencana bulus kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan harta tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dhulmun 'ibad. Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman itu kecuali kezaliman tersebut dieksekusi nanti di hari akhirat, diselesaikan nanti di hari akhirat. Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat ada orang yang berlaku zalim kepada kita? Bayangkan contoh tersebut
digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul adalah orang yang paling sabar terhadap kezaliman. Orang yang melempar isi perut binatang itu dilempar ke Rasulullah SAW. Rasul memaafkan orang tersebut. Pada saat peperangan Uhud, Rasul itu masuk duri ke dalam pelipisnya. Ada 2 pelipis. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada alasan Rasul untuk tidak marah di perang Uhud. Karena 70 orang sahabat itu syahid di perang Uhud. 70 orang. Tidak ada alasan Rasul tidak marah di perang Uhud. Semestinya Rasul harus marah. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy itu adalah kaumnya. Bayangkan, tega mereka menzalimi kaumnya. Itu ungkapan Rasul. Kok bisa ya mereka itu menganiaya saya, menzalimi saya seperti ini? Kok tega ya orang-orang kafir, padahal saya dari kaumnya. Ini dua duri masuk ke dalam mata Rasulullah SAW, dalam pelipis Rasul ini. Bayangkan, begitulah parahnya peperangan Uhud. Hamzah meninggal dunia, Mus'ab bin Umair meninggal dunia, dan banyak sekali para sahabat yang syahid di perang Uhud. Sehingga apa? Pada saat itu Rasul saking geramnya, dan sangat wajar Rasul marah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Allahumma ghfir lahum innahum qaumi. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka itu adalah kaumku. Coba bayangkan, kita mungkin sudah tidak ada lagi batas sabar pada saat seperti itu. Maka pada saat ada hari ini orang-orang yang menzalimi kita, mengambil hak kita, apa yang harus kita lakukan? Bangun tengah malam, Pak. Bangun tengah malam, Bu. Sampaikan semuanya kepada Allah. Jangan pernah curhat di media sosial. Jangan pernah ceritakan di media sosial. Bangun tengah malam, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, itulah harta satu-satunya yang saya miliki, tapi telah diambil oleh orang tersebut. Kalau memang itu hak saya, kembalikan ya Allah. Kalau tidak, berikanlah pelajaran kepada orang tersebut. Biar Allah yang balas, jangan kita yang balas. Jangan pergi ke dukun untuk balasnya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita minta sama Allah, lihatlah, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ada orang yang dizalimi seperti itu. Dia tanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Bangun tengah malam tahajud, adu sama Allah, serahkan sama Allah. Tidak sampai dalam 20 hari dia ceritakan kepada saya. Tidak sampai dalam 20 hari. Orang yang menzalimi dia itu semua dibeberkan oleh Allah kejahatan. Dahsyat kalau seandainya pendekatan kita dengan Allah. Maka jangan pernah putus asa terhadap apapun yang diperlakukan oleh manusia. Karena apa? Karena batas mereka, karena kemampuan mereka terbatas. Karena kemampuan mereka terbatas, kekuasaan mereka juga terbatas, umur mereka juga terbatas. Paling sanggup dia zalimi kita 1 periode, 2 periode. Setelah itu meninggal dia. Paling lama. Tapi kalau seandainya kita mengadu kepada Allah, inilah cara Allah supaya kita dekat dengannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak hadis-hadis lain yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini, diantaranya itu adalah man iqtata'a haqqun amril muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahu nar. Barang siapa yang memutuskan haqqu amril muslimin, hak dari perkara urusan orang mukmin, biyamini, dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nar. Siapa saja yang mengambil sumpah untuk memutuskan hak saudaranya yang mukmin, contoh dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah benar, maka dia bersumpah sehingga apa? Hak orang mukmin tersebut terputus. Berapa banyak hari ini kesaksian palsu yang ditegakkan, yang dilakukan oleh orang-orang, sehingga apa? Sehingga orang lain itu tidak mempunyai hak, sehingga dia tidak mendapatkan haknya. Maka
faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah telah mewajibkan api neraka terhadapnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna rajulan yatahawwaduna fi malillahi bighairi al-haq falahum nar yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Bahwasanya ada orang yang memperebutkan harta fi malillahi bighairi al-haq, yang mengambil harta Allah secara yang bukan hak, falahum nar yaumal qiyamah, maka mereka itu akan mendapatkan api neraka di hari akhirat. Apa yang dimaksud dengan malillah? Malillah ini adalah harta Allah, seperti kita mengelola zakat, infak, sedekah. Saya selalu mengatakan, pada saat ada sebuah kegiatan yang memang itu bersumber dari infak, maka janganlah terbiasa untuk mengambil honor dari infak tersebut. Mohon maaf, bukan karena kita itu adalah sebagai keturunan Rasul tidak boleh menerima sedekah, tapi cobalah membiasakan diri untuk menahan, untuk mengikat pinggang kita. Saya ingin katakan, pada saat kita awal-awal membuka Baitur Rahman Mat, itu banyak orang yang meminta untuk bergabung dengan Baitur Rahman Mat. Tapi pada saat kita mengatakan semua yang menjadi pengurus di sini tidak mengambil honor, banyak yang mundur secara teratur. Kenapa? Karena isu di luar juga sampai dengan hari ini itu masih dikatakan bahwasanya setiap pengurus punya gaji 5 juta. Tidak. Pengurus itu yang sibuk di situ ngatur barang, kontrol setiap malam, itu tidak mengambil gaji. Kapan nanti diambil gajinya? Insya Allah kalau memang ikhlas, diambil gajinya nanti di hari akhirat, bukan di dunia ini. Hal-hal seperti ini yang harus kita tegakkan, sehingga apa? Sehingga masjid ini bisa seperti ini dikarenakan adanya keikhlasan dari para pengurus, adanya ketulusan hati dari para pengurus, sehingga kita bisa membangun masjid seperti ini yang dulunya merangkak-rangkak. Alhamdulillah hari ini sudah sangat baik kondisi masjid ini. Semoga ini semuanya menjadi amal jariah bagi kita di dalam memperjuangkan agama Allah, sehingga masih ada orang yang akan memuji Allah di masjid ini sampai dengan hari akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.